Yuk, selamat malam, guys. Selamat malam. Selamat malam. Oke, belum ada standby ya. Oke, baru mana ada yang lain gimana ya, teman-teman? Oke, belum ada ya, standby ya. Baru mana ada saja ya. Yang lain? Oke, Mas Santia. Oke, teman yang lain di jalan semua. Kita agendanya hari ini presentasi tugas kelompok ya, sama UTS kalau yang buat teman-teman yang berminat ya, atau yang ini ingin menambahkan ini silakan teman-teman ya. Oke, oke Mbak Delia. Apalagi yang lain bagaimana? Tidak ada kabar? Oke, standby. Tidak ada yang standby. Harus standby ya. Oke. Berarti hari ini persiapan untuk presentasi tugas kelompoknya bagaimana teman-teman? Atau masih mengalami kendala teman-teman? Coba ini ya. Oke, ya, sambil hati-hati, teman-teman. Oke, bagaimana persiapannya? Tugas kelompoknya? Sudah ada yang siap untuk presentasi? Silakan buat teman-teman. Saya harus juga ya. Pak Anas, maaf Pak, tadi saya nggak ikut kelas yang offline, bisanya ikut yang online Pak.
Oke, tadi Mas Maul gimana? Pendapatnya apa ada kabar? Iya Pak, tadi kami belum bisa ikut kelas yang offline, jadinya ikut kelas yang online. Terus untuk UTS-nya saya telat kirimnya, udah dikirim di email Pak. Sudah ya, sudah kirim ya. Iya Pak. Teman yang lain sudah, Mbak Fania sudah. Bentar, saya belum lihat emailnya ya, teman-teman ya. Coba saya lihat emailnya. Yang belum mau tes disegerakan ya, buat yang reguler maupun yang karyawan ya teman-teman semua ya. Bisa kita ini bersama ya teman-teman semua ya. Bisa kita carikan solusinya bersama ya. Ntar saya lihat email dulu ya teman-teman ya. Loading chatnya loading dia. Oke, plannya sudah masuk, Mas Maul udah masuk ya. Siapa lagi? Mbak Nada sudah, Mbak Ramlan sudah, Mbak Dea sudah ya, sudah masuk ya emailnya ya. Oke. Oke, yang mau review tesnya juga silakan. Ini yang standby baru Mbak Nada, Mas Andrian, sama Mbak Delia ya. Soalnya saya mau absen nih ya. Oke, silakan saya mau absen. Oke, saya absen dulu ya teman-teman ya. Jangan naik teman-teman. Ini kita share chatnya dari sini nih. Terus kan, nggak ada kabar nih yang presentasi kelompok nih. Kenapa teman-teman? Tahu ya standby-nya semuanya juga ya. Yang karyawan bagaimana? Yang eksekutif, kelas eksekutif bagaimana? Apa ada kendala atau apa? Silakan diinformasikan. Sebenarnya saya ngerti ya, ya nggak tahu nih. Aduh, gitu, betul, betul. Ya, bagaimana teman-teman? Atau putus suara saya? Koneksinya jangan-jangan dari HP juga terganggu ya teman-teman ya? Suara saya kedengeran nggak ya teman-teman? Nggak kedengeran ya? Putus ya? Putus lagi, putus lagi. Mas Laman, Mas Azam, kemana nih Mas Azam nih belum ngumpulin UTS-nya nih? Mas Azam, ada yang tahu nggak kabarnya Mas Azam kemana nih? Aman ya sore ya. Cuma teman-teman memang harus standby ya. Mana ada gimana progresnya teman-teman itu kelompok tugas kelompoknya? Action progress, sudah siap presentasi belum? Ada kendala nggak? Di mana kendalanya? Kalau kelompok yang lain bagaimana? Sekarang tanggal berapa? 5 Juni ya. Belum siap. Oke, mau presentasi UTS silakan ya buat teman-teman ya. Oke, saya sambil absen ya. Mas Patah sudah hadir belum Mas Patah?
Belum ada ya Mas Tata ya. Mas Tata belum ada. Oke. Mbak Alisa sudah ada. Hadir, Pak. Oke. Mbak Alisa kenapa? Soalnya pelan banget. Lagi sakit. Kenapa, Pak? Suaranya pelan banget. Kenapa? Lagi nggak enak badan. Hmm? Enggak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Wah, ini baru kedengaran jelas. Agak jauh dari HP ya. Iya. Hmm. Gimana progres HP-nya? Oke, Mas Adrian. Hadir, Pak. Oke, Mas Angga. Oke, belum standby Mas Angga. Udah ya, kalau yang oke. Mas April. Hadir, Pak. Mas April hadir, oke. Mbak Aulia. Hadir, Pak. Oke, Mbak Aulia hadir ya. Gimana nih? Mbak Delia. Hadir, Pak. Oke, Mas Jalu. Belum ada ya. Jalu kemana nih Jalu? Oke, Mas Ramlan. Hadir, Pak. Oke, Mas Iqmal. Belum ada ya Mas Iqmal ya di grup itu ya. Kalau belum standby, oke. Mas Azam. Mas Azam kemana ya? Mana ada tahu kabarnya enggak ya? Oh, Mas Ajam tahu nggak Mas Ajam Mas dia kemana? Oh, soalnya dia belum pernah tes juga nih teman-teman Mas Ajam. Cara nyimpannya nanti biar disampaikan ya. Oke, kemarin juga nggak hadir ya Mas Ajam ya. Sinyalnya jadi masalah sinyal ya Mas Ajam. Oke, tapi masih aktif ya Mas Ajam ya maksudnya ya. Maksudnya nggak ada kendala ya HP-nya itu ya. Jadi maksudnya tidak mengganggu perkuliahan seperti biasa ya. Oke. Yuk kalau pakai lain sekalian konfirmasi ya kalau sudah ada yang siap ya, sudah ada yang ready ya. Tadi sampai mana saya tuh? Ajang udah yang Mbak Nada hadir ya, Mbak Nada ya. Oke. Mbak Nurul, Mbak Nurul, ini udah ada tapi lagi lakukan step aja ya. Oke. Berikutnya Mbak Putri Awalia. Hadir, Pak. Mbak Putri Awalia apa kabarnya? Kemarin kemana? Baik, Pak. Baik. Kemarin kemana kemarin? Nanti ya, saya ngambil videonya dari sini ya. Oke. Berikutnya Mbak Putri Dea. Hadir, oke. Mbak Widuri. Hadir, Pak. Oke, Mbak Widuri hadir. Mbak Adinda. Adinda kemana ya Adinda? Yang masuk masuknya Adinda. Adinda, ya kalau oke, berarti yang belum konfirmasi itu Mbak Nurul, Mbak Adinda, Mas Aja, Mas Iqmal, Mas Jalu, dan juga Mas Fata ya. Jadi kalau sudah hadir, tolong dikonfirmasi aja apa baik chat ya.
Jadi untuk tugas kelompoknya bagaimana, kendalanya tolong diinformasikan sehingga sampai saat ini teman-teman untuk belum siap untuk presentasi. Ya, bagaimana teman-teman? Yang mau review aja juga silakan ya. Jadi kembali saya ingatkan komponen penilaiannya itu seperti ini teman-teman ya. Nanti kita akan kalau masih ada belum ini nanti kita akan masuk ke sedikit penjelasan terkait gambaran saja sampai sahabat selanjutnya ya. Nanti kalau teman-teman sudah instalasi level kita akan lebih menggunakan data warehouse ya teman-teman semua dalam tanya teman-teman untuk mulai ya. Kenapa di progres? Ada kendala ya harus ya. Ada teman ya. Oke. Ini Putri tadi jam ya. Jangan error ya. Supaya kita bisa share materi ya. Oke, ada yang presentasi silakan. Soalnya teman-teman belum ada nih nilai tugas pokoknya. Soalnya nggak ada kabel juga nih teman-teman, kendalanya di mana. Nah, ini ya. Ini prosesnya teman-teman ya sama seperti sebelumnya ya. Juga ada nilai tugas prakteknya untuk yang eksekutif dan juga karyawan sebetulnya. Tapi kan kalau karyawan kan kalau yang reguler itu dia ngambilnya sekalian mencakup tugas praktek juga teman-teman semua ya. Kalau teman-teman kan dibuat jangan tapi saya antara tugas praktek dan juga UTS ya teman-teman semua ya. Oke, jadi di sini ada UTS ya teman-teman semua ya. UTS yang sama-sama kita sudah lewati ya di dua minggu sebelumnya teman-teman semua ya. Mana nilai-nilainya itu mencakup ada tambahan nilai 15 bagi yang sudah melakukan review di sini ya teman-teman semua ya. Walaupun nilainya sudah mencapai 100 tetap ada tambahan nilai 15 ya teman-teman semua ya untuk review hasil jawabannya teman-teman ya semua ya. Oke. Jadi nanti ada kemungkinan nilainya di sini lebih dari 100. Yang mana nilainya dari sini bisa nanti bisa kita alokasikan untuk kebutuhan nilai-nilai yang masih kurang ya teman-teman semua ya, masih kurang ya teman-teman semua ya. Begitu pula nanti dengan UAS ya teman-teman semua ya. Berhubung karena UAS kita berbenturan dengan libur, jadi oke Mbak Nurul, terima kasih. Hubungan kita berbenturan dengan libur, jadi teman-teman tetap ya punya pilihan yang bisa review UAS untuk tambahan nilai 15 poinnya. Teman-teman tetap punya pilihan ya, bisa melakukan review videonya, review melalui video yang dengan siapkan videonya aja dalam bentuk jangan dalam bentuk itu tapi videonya aja kirim ke Telegram atau WhatsApp saya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman semua ya. Oke, jadi silakan jika teman-teman ada yang review tes, baik di pertemuan yang sekarang ataupun di pertemuan sebelum UAS, juga silakan ya teman-teman semua ya. Saya kasih tenggat waktunya sampai sebelum UAS ya. Oke, untuk tugas kelompok, silakan jika ada yang ini sekarang, boleh langsung dipresentasikan. Mengingat, karena nanti awalnya teman-teman jadi malah banyak kan. Kalau ini ya, maka sebisa mungkin jika ada kendala atau apa, tolong diinformasikan ke saya teman-teman semua ya. Oke, ada pertanyaan terkait penilaian kita? Tidak ada? Cukup jelas? Oke, tidak ada pertanyaan. Ini sekarang belakangan ini teman-teman karyawan sepertinya standby-nya low ini. Lagi pada banyak kerjaan apa gimana? Boleh diinformasikan? Mas Angga juga nih sepertinya sudah low juga nih ya, lagi banyak kerjaan kali ya. Atau kebentur pada ini kali ya, apa namanya, HP kali ya. Atau gimana ya teman-teman? Mas Yuk diskusi Angga, aja nggak apa-apa. kalau Mas Angga Kenapa? kemarin kan ikut ini Pak MSIB. Iya, misalnya kita masih B. Kalau sekarang kan nggak Ya, ikutnya, nggak. tapi lagi di jalan ya, berarti lagi sibuk Iya. kerja kali ya. Kalau tadi sih bilangnya apa namanya? Kenapa? Mic-nya error dari kemarin sih. Itu ada di chat Oh, Pak. mic-nya error. Di chat Mas Angga mana? Itu Lagi Mas di Angga, jalan. Mbak Nurul. Mas Angga lagi di jalan.
Mbak Nurul. Iya, maksudnya kalau ada kendala diinformasikan dari teman-teman yang misalkan Pak, apa karena kendala KP kali ya, teman-teman ini jadi ada sedikit low kali yang lainnya ya. Kalau Mas Apri sendiri gimana? Lagi banyak kerjaan bulan ini? Saya masih lumayan sih Pak. Pada terus kalau saya sendirian soalnya. Oh gitu, pantesan. Nggak apa-apa teman-teman kalau ada misalnya kendala apa diinformasikan aja. Jadi kita cari solusinya bersama yang memudahkan teman-teman dalam proses pembelajarannya. Begitu teman-teman. Tapi saya aman kan Pak? Maksudnya presensi juga aman, UTS juga udah review. Esensi aman ya, masuk semua ya 62,5 ini 62,5 itu masih semua nggak sih? Aman ya? Ya, oke. Ya, aman ya. Nilainya 10 ya. Oke. Ini masih aman kalau seandainya semuanya 100 tuh. Makanya nih kalau kelompok silakan Mas Hafiz segera nih. Ada nilainya tuh langsung A, tuh nilainya tuh 100. Lumayan kan? Udah siap belum kelompok? Belum. Kemarin sih masih error ya Pak. Ini masa nggak lagi di jalan. Masih di jalan ya, belum siap ya. Oke, sudah saya sudah submit UTS. Oh iya sudah submit, teman belum dinilai aja sama saya Mas Angga ya. Nanti baru dididik saya baru seberapa aja ya. Jadi ini buat contoh nilai teman-teman aja ya dulu ya. Jadi walaupun nilai teman-teman udah 100, kalau teman-teman ada review tesnya ada tambahan 15 poin. Oke, ada pertanyaan lagi terkait penilaian? Pak, izin Pak. Ya silakan. Kemarin kan saya UTS itu ngelihat e-learning bikin jurnal sampai bab 2. Nah, itu kata teman saya yang karyawan, karena saya telat masuk grup karyawan, itu ternyata karyawan ngerjain soal ya, Pak? Iya betul, jadi berbeda antara reguler dan karyawan. Kemarin karyawan memilih teori. Iya, Karena kamu ikut kelas eksekutif, jadi kamu ambil soalnya kelas eksekutif aja. ah, saya udah Hmm. sampai bab 2 itu saya harus ngerjain soal lagi atau gimana, Pak? Udah submit ke saya belum, Mbak Putri? Udah, Pak. Nah, udah saya lihat. Enggak, maksudnya udah kirim ke saya itu bab 2. Mbak Putri milih bikin jurnal, maksudnya. Eh, saya ikut yang lain sih, Pak. Cuman kemarin saya karena lihatnya e-learning, saya ini bikin jurnal sampai bab 2. Udah saya submit ke email Bapak juga. Oh, itu. Jadi ini kan ada di saya nih, Putri Awalia. Ini jurnal. Ya Iya, nggak apa-apa, mau bikin kalau udah bikin jurnal aja. Kalau udah kerjain soal, soal aja. ah, iya, Pilihannya bebas, nggak apa-apa ya. iya. Kalau gitu sih bikin jurnal aja deh, Pak. Ya, bedanya kalau jurnal nggak perlu ada tugas kelompok, karena dalam jurnal itu saya jadikan satu dengan nilai tugasnya teman-teman. Oke, dapat dipahamin? Siap, Pak. Paham. Kalau misalnya teman-teman milihnya teori, harus ada tugas kelompoknya ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya lanjut Oke, jurnal aja, nggak apa-apa kan, Pak? boleh, silakan. Jurnal aja nggak apa-apa. Lanjut aja ya, sampai berikutnya ya. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Kita misalnya ada kendala terkait pembelajaran karena terbentur KP, Pak, diinformasikan aja. Sama halnya seperti kelas reguler, jika ada kendala terkait KP, Pak, UTS saya diinformasikan. udah masuk Silakan. belum, Pak? Siapa ini? Iqmal. Iqmal, mana Iqmal? Mana ya Iqmal, namanya Iqmal ini. Ada nih Iqmal, sudah ada. Makasih ya, Pak. Makasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman, silakan.
Tidak ada. Oke, belum ada yang siap ya, Pak Somnya. Oke. Kenapa memang terkendala download filenya terlalu besar atau bagaimana, Mas? Atau terkendala kerja atau apa? Diinformasikan aja. Atau terkendala dalam proses instalasinya karena terpisah filenya jadi teman-teman bingung atau apa? Saya nggak tahu nih masalahnya teman-teman apa nih. Kalau Mas Angga kan kemarin share pengalaman instalasinya itu install beberapa aplikasi ya. Nah, kalau teman-teman apa kan saya nggak tahu nih karena belum ada yang sharing-sharing kendalanya sama teman-teman. Kalau Mas April yang install nggak? Maksud install nggak Mas April? Install Install apa? ya? Nggak ada kendala ya? Kemarin sih install apa namanya? Bentar, Pak. Install apa? Apa? Nah, teman-teman saya nggak tahu nih kendalanya apa nih karena HP atau karena file instalasinya terlalu besar atau karena Oh, ini belum ada kenapa? Microsoft Data Tools Integration Service. Nah, kemarin itu isunya sih, Pak. Cuman kemarin gara-gara laptopnya sih. Oh, jadi kendalanya laptop. Iya, betul. Memori laptopnya terganggu gitu kinerjanya. Tapi kalau secara apa namanya penggunaan aplikasinya dalam mencapai dalam memproses suatu ETL bisa ya di April ya. Ya, kemarin waktu error itu aja sih, yang bareng Mas Angga itu. Errornya di situ aja. Itu aja ya. Oh, itu udah selesai sama Mas Angga, Pak. Oh sudah. Oh mau presentasi Iya. sekarang boleh silakan. Itu Mas Angga kayaknya masih di jalan deh. Oke di review. Mas Angga sudah di jalan belum? Sudah di jalan. Belum, Pak. Masih di jalan, Pak. Mungkin minggu depan deh, Pak. Oh, masih di jalan. Oke, yang lain bagaimana nih? Nggak ada kabar nih kelompoknya nih. Mas Mbak Nada belum siap. Kelompok yang lain bagaimana nih? Kabarin dulu. Yo, dikabarin. Nanti kalau seandainya nggak ada kabar, saya nggak tahu nih teman-teman udah instalasi sekitar berapa nanti teman-teman bisa ketinggalan kalau tugas kelompok berikutnya. Nih. Mbak Alisa kenapa Mbak Alisa? Saya tanya satu-satu deh. Ayo saya tanyakan dulu satu-satu. Mbak Alisa kenapa? Kelompoknya dengan siapa? Ayo Mbak Alisa. Saya sama Aulia Pak. Nah kenapa Mbak Alisa? Sudah selesai belum? Yo dikabarkan progresnya. Oke, kalau Mas Andian dengan siapa? Mas Andian dengan siapa nih? Oh, lagi pegang toko. Nah, diinformasikan ya teman-teman kalau ada kendala ya. Ini orderan daripada Pak nanti bisa kerjakan Pak. Oke. Kalau Mas Andrian dengan siapa? Jalu ya. Kenapa belum di progres? Masih ada kesibukan masing-masing. Oke. Berikutnya Mbak Delia dengan siapa? Oke. Mbak Delia lagi nggak saya Oke, Mas Ramlan dengan siapa?
Mbak Delia, Mas Ramlan, belum ada kabar ya. Oke, Mas Iqmal dengan siapa? Belum tahu Pak, sendiri kayaknya Pak. Wah, tuh jangan sendiri dong, Mas Iqmal cari temennya dengan siapa? Tugas presentasi ya Pak ya. Kenapa? Tugas presentasi kan Iya, aplikasi tugas kelompok. Dengan siapa? belum Ayo tahu cari soalnya. temennya. Oh, belum tahu. Mas Iqmal lagi di mana nih? Di rumah? Iya Pak. Hmm. Ayo diajak diskusi temennya. Siapa? Mas Rahman belum ada kelompok kali itu. Berikutnya Mbak Nada dengan siapa? Putri Dea ya. Oke, Mbak dengan Mbak Putri Dea. Tadi kenapa? Belum selesainya. Kendalanya apa? Oke, belum dikabari ya. Berikutnya tadi Mbak Putri Aulia ngambil jurnal ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya belum lihat ya Mbak Putri ya. Oke, Mbak Putri. Mbak Widuri dengan siapa? Mbak Nurul kemana Mbak Nurul? Hilang Mbak Nurul. Mbak Widuri dengan siapa? Ini setelah PP yang dibutuhinnya Pak. Jadi kendala instalasinya ya. Oke, Mbak Widuri dengan siapa? Di instalasinya ya. Nah, terkendalanya kenapa? Mbak Widuri dengan siapa Mbak Widuri? Di Visual Studio mungkin dari Pak dengan salah yang versi berapa? 2000 berapa? Harusnya sudah jadi satu. Maksudnya di sampel data tool itu udah jadi satu apa namanya ya? Satu paket dengan SQL Server itu sendiri. Saya waktu itu install 2019 dengan menggunakan itu sudah ada SQL Server data toolnya di dalam SQL Server itu sendiri. Ntar nih kalau Mbak Putih ngerjain jurnal, nih tapi teman-teman nanti punya ini ya. Saya ini ya jika terkendala ini kemudian bisa lebih aja dulu. Ya, ini saya lagi coba punya Mbak Putih Awalia nih. Biar teman bisa jadikan contoh ya. Kalau ada yang coba berkenan juga boleh silakan. Toolsnya nggak bisa dibuka. Oh, ada berapa tools? Nggak bisa dibukanya seperti apa? Tapi kalau pas dicari di start menunya ada nggak SQL Server Data Tool? Dicari di menu start ya. Nggak bisa dibukanya kenapa? Tanya masih loading ini saya buka mau buka yang punya contoh yang lalu latihan jurnal itu seperti apa ya. Kalau jurnal ini teman-teman sudah mencakup nilai tugasnya ya teman-teman itu sudah tadi ya teman-teman. Jadi saya sedikit jelaskan lagi jika terkaitnya UTS atau UAS ya mau ngambil mau bikin jurnal ya teman-teman semua ya. 3 lembar.
Kita masih loading ya. Nanti kita materi kalau bukan materi kita akan bahas terkait di dimensional, data itu sendiri dan teman-teman semua ya. Tapi saya mau pastikan dulu teman-teman sudah punya aplikasi untuk data warehouse yang minimal, teman-teman bisa apa akses ya itu kayak teman-teman semua ya, jadi tahu dan mau seperti apa ya. Nah ini punya Mbak Aulia nih. Nah jadi kebetulan seperti ini teman-teman bisa buatnya ya. Ini contohnya menjadi Mbak Aulia. Sudah tampil belum dashboardnya? Belum tampil ya? Masih loading ya? Oke. Ini putus lagi jangan-jangan. Belum saya set, belum saya choice. Sudah kan ya? Lagi loading ya? Masih not responding ya? Jadi jika teman-teman mengambil jurnal untuk UTS, teman-teman cukup sampai kirimkan sampai bab 2 saja ya. Nanti teman-teman selesaikan jurnalnya di pas puas itu ya teman-teman semua ya. Kenapa saya kasih pilihan menentukan jurnal supaya nanti teman-teman bisa dapat beberapa referensi untuk membantu teman-teman dalam pencarian judul untuk kebutuhan skripsinya teman-teman. Atau nantinya jika teman-teman memiliki jalur skripsi, teman-teman bisa menggunakan jurnal teman-teman yang sudah pernah buatkan. Ini loading lagi ya. Oke. Teman-teman ini terkendala ya terkait tugas kelompoknya ya. Oke, nanti kita carikan solusi bersama ya teman-teman ya untuk tugasnya teman-teman ya kalau yang memberi teori ya. Nah, lama ya loadingnya ya. Ini siapa yang saya dengar punya mau lagi coba ya. Saya jelaskan dari sini ya, biar nggak lama ya teman-teman ya. Maulana Yusuf, nah kita punya kelas reguler teman-teman. Jadi kalau udah siap langsung interupsi aja ya. Yang udah siap presentasi mau udah atau progres silakan. Saya langsung diinterupsi aja ya teman-teman ya. Aduh, mati HP saya bentar lagi. Yang punya Maulana.
Dan terkait UTS pengetahuannya nanti dikasih tahu juga sama saya teman-teman supaya teman-teman belajar ya. Mana dia share screen-nya? Hmm, mana tadi udah saya buka padahal ya. Share screen. This will stop order. Share screen. Oke. Screen. Start screen ya. Teman-teman yang ini ya. Nah ini ya. Jadi di sini teman-teman cukup sampai bab 2 saja. Nah ini sepertinya perlu diperbaiki oleh Mas Maul ya, terkait template penulisan abstraknya ya. Abstraknya belum ada. Jadi abstrak itu adalah ringkasan dari introduction-nya ini ya Mas Maul ya, nanti diperbaiki aja. Keywordnya ini di Pak, abstrak ya itu boleh. bukannya apa? Rangkuman dari introduction dan hasil kesimpulan nanti ya, Pak? Betul, rangkuman dari introduction-nya ini. Jadi ringkasan dari introduction ya abstrak ini, Iya, tapi jadi diisi nunggu. ya, Oh, tetap diisi, Pak. tetap diisi. Oh, oke, oke. Ringkasan dari introduction ini ya, nanti diisi aja dulu jadi biar tahu gambarannya Mas Maul ini mau ngapain gitu. Ya, paling tidak teman Maul bisa isi sampai bab 2. Ini abstraknya itu udah ada keterangan di abstrak ini ya. Oke, Mas Maul. Oke, Pak. Oke, literatur reviewnya sudah cuma satu ya. Oke, 2, 3 ya. Nah, literatur review itu juga kurang lebih seperti ini ya, teman-teman yang lain juga ya. Buat ini juga ya. Pemanfaatan ya ini ada dari penelitian sebelumnya 1, 2, 3 ya, ada penulisan daftar pustaka di sini teman-teman semua ya. Oke, kalau untuk judul belum ada ya Mas Maul ya judul ya. Kenapa belum ada nih Mas Maul? Kesulitan atau gimana? Iya, belum tahu mau namain judulnya apa. Oh, belum tahu mau namanya judulnya apa ya. Oke, Iya, Pak. kalau teman Mas Paul bisa ambil contoh dari yang sebelumnya. Di sini ada contohnya ya. Misalkan visualisasi data lokasi rawan bencana di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan tabel AU. Jadi di sini kalau kita lihat bersama dia ada metodenya apa, aplikasi yang digunakan apa, lalu data apa yang digunakan dalam penelitian itu. Ya, dapat dipahami. Bisa ya, udah ada gambaran belum kalau dari sini judulnya Mas Mawar? Udah, Pak, karena saya akan visualisasi data tentang obesitas, berarti bisa visualisasi data terkait Ya, obesitas menggunakan Python gitu ya, Pak? ya menggunakan Python. Jadi Visual Studio itu mau digunakan untuk mengamati apa gitu, seperti itu ya. Oke, Pak. Oke. Oke, kalau lebih seperti itu ya, teman-teman yang lain juga ya. Oke, jadi cukup sampai bab 2 saja. Nah, kata kuncinya visual data Python pada obesitas ya. Nanti namanya ditulis saja ya. Jadi biar tahu Mas Paul pemahamannya sudah sampai mana ya. Information teknologi ya. Oke, dari pustaka penulisannya kurang lebih seperti ini teman-teman semua ya. Dari nanti kalau untuk UASnya tinggal dilanjutkan aja. Riset metodenya seperti apa, riset dan investigasinya seperti apa, konklusinya dan rekomendasinya seperti apa. Oke ya. Oke. Oke, kalau itu ya untuk yang eksekutif kalau mau ambil karyawan, jadi dia dikasih mengambil jurnal, nanti sudah mencakup nilai tugas kelompoknya teman-teman ya. Ini tugasnya teman-teman ya. Oke, boleh 2 penulis juga boleh. Jadi sudah saya sebutnya. Oke, belum ada yang siap ya berarti ya, kelompok ya. Oke, kalau belum siap, kita akan masuk ke materi aja ya. Jadi materi saya ini. Saya bingung nih yang prakteknya nanti teman-teman pakai apa nih? Kalau kita belum bisa nih, kita pakai TSP aja. Pakai TSP untuk proses pengolahan data warehouse. Mau pakai kompot aja. Mau gimana nih teman-teman? Nggak tahu ya. Masih loading.
Bentar ya teman-teman ya, masih loading ya. Oke, teman-teman semangat ya, KP ya bentar lagi nih Juni, Juli, Agustus. Mas Maul, udah sampai mana laporan KP-nya? Si Iqbal malah kebingungan nih mau ngerjainnya gimana. Oh iya Pak, saya sudah sampai bab 2 Pak, tinggal jadwal bimbingan sama Bapak. Pania, Bisa bapaknya online gimana? kan Pak ya? Dia Bisa, bab 2 juga boleh. kayaknya Pak. Ya, kalau bisa kalau mau datang langsung aja Mas Maul, jenguk-jenguk kampus. Ah Emang iya sibuk Pak. banget apa di Giok? Giok sibuk banget. Ini Pak lagi ngejar website sih Pak. Oh, website apa nih? Bikin website apa? Itu KP saya landing page-nya. Oh, ya gitu. Maksudnya buat di sini, buat di TTS. Bukan Pak. Landing Kenapa? page di Gio. Oh, buat di mana? Maksudnya apa Ya namanya? untuk Customernya di mana? kenapa Pak? Buat di mana customernya websitenya itu? Buat website di Gioknya? Apa buat Iya itu website di untuk mana? brand di Gio tersebut Pak Oh, untuk bikin landing branding page-nya. Giok. Iya Hmm, betul. pakai aplikasi apa? Travel. Iya betul Pak Laravel Hmm, framework-nya. frameworknya. Berarti Pak untuk eh, timeline bimbingan itu sampai bulan apa ya Pak? timeline Maksimal. bimbingan bisa dicek deh di apa di Google Drive itu. Udah buka-buka belum dalam Google Drive ya panduan-panduannya? Udah sih Pak, cuman saya agak-agak lupa. Kalau nggak salah sidangnya itu di bulan Juni ya Pak? Iya, saya Juli. juga lupa. Saya juga lupa itu. Perlu dilihat lagi nih kita cek sama-sama di Kalau situ. misalkan bimbingan itu sekali bimbingan bisa langsung apa, apa materinya isi dua gitu kan ada laporan bimbingan ya Pak? Hmm. Itu atau satu-satu Hmm. apa bisa langsung dua tergantung bahasannya nanti. Ya, kalau mau ngerjain bab satu dulu boleh, mau langsung bab dua, bab tiga, bab empat boleh nanti di kan ada revisinya nanti. Tapi minimal itu kalau nggak salah berapa kali bimbingan ya 4 kali ya, 5 Pak. 5 kali ya, kalau nggak salah ya Iya, 5 kali bimbingan. gitu Di sih Pak. sering-sering cek itu ya teman-teman ya KP ya, sering-sering cek Google Drive ya, karena di situ diupdate terus ya teman-teman ya, yang KP juga ya informasinya ya teman-teman ya. Jadi di Ngecek kenapa Mas April ngeceknya di mana? di Google Drive mau Google Mas April Drive. Oh, ini nggak ada. di bimbingan Pak Anas. Enggak, Mas April juga ada kan Google Drive itu khusus buat semua. Maksudnya di ininya nggak dikasih emang Mas April. Dikasih, dikasih. Cuma Oh, saya lihat masih kok. ada nggak? Apanya Pak? Masih ada nggak alamat Google Drive? Masih ada. Cuman nggak ada update aja. Oh, belum ada update. Iya. Biasanya update di Saya, situ sih. saya lagi Ada. lembur ngerjain laporannya. Oh, sudah selesai Mas April. Belum, saya jam ke bab 3 Pak. Bab tiga ya. Ya oke. Mas Ajam kemana aja ini? Aduh, Mas Ajam. Mas Ajam mau aja kumpulin Mas Ajam. Nah ini nih punyanya Mbak Aulia banyak yang perlu di ini ya. Tapi sudah lumayan ya teman-temannya sudah mulai dapat banyak inspirasi ya. Ini udah bagus nih judulnya nih. Implementasi dan optimalisasi data warehouse dalam pengambilan keputusan bisnis. Oh, keren nih. Optimasi ya dalam pengambilan keputusan bisnis ya. Wah, tapi abstraknya lebih ke penjelasan ya. Harusnya dijelaskan masalahnya apa, terus apa yang digunakan, terus hasilnya apa ya, abstraknya ya. Oke, nanti dibaik aja ya, Mbak Awalia ya. Wah, ini kayak skripsi pendahuluannya nih. Ini hilangin aja nih satu-satu, 1, 2, 1, 3, 1, 4 dijadikan satu aja ya, Mbak Awalia ya. Oke, Mbak Awalia lagi standby nggak? Siapa? Oke, dijadikan satu aja ya, seperti punya Mas Maul ya. Atau melek lagi.
Di bab 2-nya juga kurang lebih penelitian sebelumnya yang diambil masalahnya apa, metodenya apa, hasilnya apa ya. Nah, ini. Tapi kayaknya SI mah aman-aman aja ya, udah dapat tempat KP semua ya, SI ya, nggak ada kendala ya. Maul udah dapat, plannya udah dapat, awalnya udah dapat. Paling teman-teman bingung mau bikin apa kali ya, kayak gitu ya. Mau laporannya mau bikin apa ya? Seperti itu sepertinya ya teman-teman kebingungannya ya. Atau ada kebingungan yang lain. Nah ini apa ini? Pinjam pustakanya konsep data warehouse. Jangan ini diganti aja ya pinjam pustakanya ya. Jadi dijelaskan aja misalkan penelitian sebelumnya tadi ya Mbak ada Mbak Putih ya. Terus apa nih yang misalnya ngambilnya tentang implementasi dan terus data warehouse itu apa aja ya. Ini nggak perlu ya ini manfaat data warehouse ini nggak perlu ya dihilangin aja. Jadi dikasih penjelasan aja nih kalau misalkan ETL juga apa ya. Jadi ini nggak arsitektur data dari ini boleh. Tapi kalau implementasi ini nggak usah ini juga implementasi bilangin aja. Nah, ini manfaat data warehouse ini jadi kayak isi buku ya. Diganti aja ya nanti ya Mbak Walia ya. Ini nggak perlu ininya ya. Jadi ini aja langsung data warehouse adalah sebuah ini aja ini nggak usah panjang ya. Jadi pengertian data warehouse itu apa dipisah aja ya supaya enak bacanya. Ya Mbak Walia ya. Siapa? Mantap. Nanti setelah itu ditulis juga misalnya data warehouse ini definisinya ngambil dari daftar pustaka siapa gitu ya kita nyebutnya ya. Misalkan dari definisi kayak gini, misalkan dari Ilmon 2005 nanti di bawah bisa jadi dalam kurung Ilmon 2005 ya seperti itu ya kalau terkait teori ya teman-teman ya. Kita ngambil dari data pustaka sebenarnya teman-teman bisa maksudnya bab 2 ini teman-teman juga sebetulnya bisa ambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada nih misalnya dari sini juga boleh tapi di ininya di belakangnya ditambahkan aja beberapa definisi ini dari si ini nih misalkan ini berarti juga teman bisa ambil gitu ya teman-teman semua ya dari daftar pustakanya ini terkait apa penulisan di bab 2 ya teman-teman semua ya. Oke Mbak Walia ya. Oke silakan lanjut ya Mbak Walia berarti Mbak Walia sudah tidak ini ya tidak perlu mengerjakan tugas pokoknya ya fokus saja untuk menyelesaikan jurnalnya ya. Oke. Siapa? Wah, mantap. Langsung segar bawa dia nih, tumben. Bawa dia kangen nih. Sama Mas Bata juga kangen nih. Mas Bata kemana nih malah nggak masuk nih. Iya, Mas Bata nggak masuk. Bawa dia ikutan ini ya. Mas Maul ya bikin itu juga ya. Website ya. Beda ya. Udah bukan di Giyok lagi, bawa dia ya. Berdua doang ya, Maul sama Pannya ya. Berarti yang di Giyok ya. Oke, berarti hari ini belum ada yang siap ya. Oke, berarti kita masih sedikit masuk materi ya teman-teman semua ya. Kayaknya belum ada yang siap ya teman-teman ya. Sangga juga masih di jalan ya. Kemarin itu, oke, duh, malah melek ya. Ya, kita akan bahas kembali ya sedikit tentang data warehouse ya, terkait tentang dimensional modeling data warehouse ya. Sebenarnya kan masih saya jelaskan ya, data warehouse juga itu ada yang ada dimensi dan juga ada ini ya. Oke, nanti jika teman-teman masih ada terkait kendala aplikasi SQL Server-nya, nanti kita sesuaikan aja ya dengan data yang digunakan nanti berbasis apa supaya untuk teman-teman tidak ketinggalan juga nih ya teman-teman ya. Paling tidak teman-teman punya data yang akan kita olah ya teman-teman semua ya. Tapi sebisa mungkin diusahakan
apa salah sih nggak apa-apa. Siapa lagi teman-teman chat? Mas Ajam, UTS-nya kumpulin. Mas Ajam, coba saya mau dengar suara Mas Ajam nih. Halo Pak, ya. Masih di halte ini Pak. Kenapa Mas Ajam nggak pernah belum ngumpul belum ngumpulin UTS-nya kenapa? Di Padut. Lagi padat kerjanya. Oh, sekarang bulan apa sih Juni ya? Ini lagi padat-padatnya. Ya, baru pulang dari Hmm? Suaranya juga putus, katanya kendala sinyal, katanya sinyalnya jelek terus. Emang kenapa jelek terus? Emang lagi di mana posisinya? Nggak kedengeran. Kenapa itu nggak kedengeran? Oh, jangan-jangan. Aduh ya. Kenapa itu nggak kedengeran? Oh, masih di halte. Saya kira kendala sinyal. Ini saya screen juga belum masuk. Di sini udah masuk ya. Nah, ini ya. Belum begini. Oh, kok nggak ada sinyal juga begini. Jadi mayoritas teman-teman ini sedang terkendala pekerjaannya masing-masing kali ya. Atau KP ya kita sebutnya. Oke, jadi kita sambil tunggu teman-teman kesiapannya aja ya. Ya, nanti kita akan coba data mining aja ya, jadi teman-teman untuk data ini teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang lagi pada kelompok, oke, nggak apa-apa. Nah ini teman-teman semua ya. Ini di sini ada dimensional, modeling, data, teman-teman semua ya. Oke, sebetulnya untuk data ini sendiri, teman-teman jika sudah melakukan restore database ke SQL Server atau pop ke SQL Server, saja teman-teman sudah punya gambaran ya. Database itu sebetulnya struktur dasarnya itu apa sih itu ya teman-teman semua ya, ada yang terdiri dari tabel fakta dan juga tabel dimensi ya teman-teman semua ya. Habis itu ya teman-teman ya. Di sini. Gambarnya kelihatan biar kelihatan ya.
Maaf Pak, mic-nya ke-mute. Mic-nya ke mute ya. Mic-nya ke mute ya. Sekarang ke mute nggak? Sekarang ke mute nggak? Enggak ya? Sekarang kedengeran Aman. nggak? Aman. Video aman ya? Oh, berarti yang tadi ini kan ya ini hang lagi nih saya cari ini nggak ada zoomnya menujunya. Jadi saya nggak tahu kamu atau enggak ya. Oke. Sebenarnya ini teman-teman juga kemarin sudah lihat ya. Saya nggak tahu ya teman-teman posisinya kan karena kamu sering kesini harus standby, teman-teman sempat memperhatikan atau enggak yang itu penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan converting data web itu di dalam bentuk PIP, nanti teman-teman akan melihat beberapa tabel dimensi dan juga tabel fakta ya di dalam data itu sendiri ya, karena struktur data dasarnya kurang lebih seperti tadi itu nanti terdiri dari tabel fakta yang tabel dimensi ya teman-teman semua ya. Oke, nah ini atribut ya. Ada berbagai karakteristik dimensi dan penggunaan data dimensional yang dimensi lokal, atribut berupa type country, code, dan lain-lain teman-teman semua ya. Saya bikin suami tapi nggak menulis. Oke, apa itu fact table ya? Fact table itu adalah tabel utama dalam pengendalian dimensi ya, sebuah tabel fakta berisi ukuran fakta kunci asing ke tabel dimensi ya teman-teman semua ya. Oke. Apa itu dimension table? Yaitu sebuah tabel dimensi berisi dimensi fakta yang mereka bergabung ke tabel fakta melalui kunci asing. Yang tabel dimensi adalah tabel yang dinormalisasi ya. Atribut dimensi adalah berbagai kolom dalam tabel dimensi ya. Dimensi merupakan karakteristik, deskriptif, fakta dengan bantuan atributnya. Oke, berarti tidak ada batas yang ditetapkan untuk diberikan untuk jumlah dimensi. Dimensi juga dapat berisi satu atau lebih hubungan hierarkis ya teman-teman ya. Oke, dimensi. Ada beberapa, ada pertama, ada row tiger, ada second, ada row flying, ada dimension, ada dimension, ada dimension, ada slope level, ada step dimension. Oke, nah ini angka-angkanya ya. Kalau teman-teman ingin merancang suatu data host, teman-teman membutuhkan angka ini ya. Pertama kita identifikasi dulu proses bisnis ya. Jadi kita identifikasi butuhnya, dimensi, identitas fakta, dan juga kita bangun skemanya ya. Nah, kalau teman-teman yang ingin lihat contohnya seperti apa, seperti tadi ya, saya bilang ya, mungkin dia punya data, dapat jerwok, teman-teman tinggal lakukan aja connecting file baknya itu ke CSV ya, di menggunakan apa kemarin namanya ya, yang rebase data online juga, rebase data yang online itu rebase data ya semua ya. Oke, di situ tinggal di drag and di upload aja ya karena itu ke alamat website tersebut ya teman-teman semua ya. Oke. Itu siapa itu? Adiknya Awalia ya. Oh, anaknya Mas Angga ya. Itu siapa? Oke. Nah, model harus menggambarkan mengapa, berapa banyak, kapan, di mana, siapa, dan apa dari proses misi Anda ya. Oke, saya lagi proses, describe the graph, identify the dimension, identify the fact with the schema ya. Pada intinya hampir data itu bukan seperti itu teman-teman ya. Kita harus tahu dulu proses bisnisnya itu seperti apa. Kalau kita betul-betul, kalau kita ingin mengolah suatu data, baik itu proses ETL atau OLAP ya, atau OLAP atau apa itu semuanya ya, kita ya betul-betul memahami data itu seperti apa ya. Tapi tetap ya tahapan itu kita harus tahu bisnis apa yang kita ambil, kita jadikan suatu pengolahan yang akan kita olah ya teman-teman ya. Declare itu terkait how much ya teman-teman. Divided dimension itu terkait when dan juga will divided fact itu terkait what, dan juga will scale itu semua ya. Nah, ini pengertiannya. Ini ada identifikasi bisnis seperti apa. Di sini misalkan kita menginvestasi bisnis akal yang harus dilakukan adalah sebelum kita berupa pasaran, membangun SDM, bukan analisa data, bagaimana proses di sini tergantung pada kualitas data yang tersedia ya. Proses tersebut menangkap paling penting dari proses pengambilan data dan kebetulan di sini akan memiliki data jenjang dan tidak dapat diperbaiki. Nah, untuk menggambarkan proses bisnis, Anda dapat menggunakan teks biasa atau menggunakan operasi modelan proses bisnis dasar atau bahasa modelan itu ya. Oke.
Berikutnya kita identifikasi bukti dari lembaga kita masalah satu bisnis, ada proses identifikasi, jika ada persendahan terkait tabel dengan data, jika rawat setiap penjualan atau setiap hari maka itu berupa perincian harian, jika rawat setiap data penjualan atau setiap bulan, maka tabel tersebut memiliki perincian bulanannya. Oke, itu dia. Pada saat identifikasi butuh itu kita ada beberapa pertanyaan yang bisa contohnya itu seperti apakah kita perlu menyimpan semua produk yang tersedia atau hanya beberapa jenis produk. Nah, ini berdasarkan pada bisnis yang dipilih untuk di data yang semua ya. Oke, apakah kita perlu menyimpan informasi penjualan produk secara bulanan, mingguan, harian, atau per jam? Tergantung pada setiap laporan yang diminta oleh eksekutif. Oke, bagaimana dua plan di atas mempengaruhi ukuran dari database ya teman-teman semua ya. Jadi pada database ini teman-teman harus ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dulu ya teman-teman semua ya. Oke, contohnya itu misalkan kita ya, di sini saya identifikasi melakukan penjualan atau produk atau informasi hari, jadi kita identifikasi adalah informasi produk berdasarkan lokasi dari hari ke hari baru. Oke. Berikutnya kita identifikasi dimensinya, kita identifikasi faktanya dari penjualan itu dia teman-teman semua ya. Oke. Nah, ini ada dimensinya, kita identifikasi penjualan produk, kita ada produk, lokasi dan juga waktu yang dimensi terdapat benda ya, teman-teman semua ya. Berikutnya di dalam produk, lokasi dan waktu itu ada atributnya dengan kunci produknya itu nama, jenis, spesifikasi yang kunci produk masing ya. Oke. Ada artinya untuk lokasi itu negara berbagai kota, alamat jalan, nama ya. Oke. Nah, berikutnya ada identifikasi fakta ya. Kait dengan mengambil sistem karena jumlah mereka berdasarkan akses ke data yang simpan dalam data ya dalam besar dari fakta dengan mengambil harga atau biaya per unit data ya. Nah, contoh faktanya itu adalah jumlah produk jualan berdasarkan lokasi, berdasarkan waktu. Oke, berikutnya bangun skema. Nah, ini buat teman-teman yang kebingungan atau belum memahami apa itu misi bangsa, teman-teman salah saja contoh yang sudah ya, ada ya yang sudah teman-teman cover ya. Itu juga kalau teman-teman sudah cover kalau belum di cover dulu ya teman-teman semuanya dari adventure itu sendiri ya. Nanti saya kasih lihat. Ini nggak kelihatan ini menunya hilang, menu zoomnya kemana ini? Nanti ngeheng nggak nih kalau saya klik. Oke, ya seperti itu teman-teman semua ya. Mulai ini. Oke, berikutnya bangun skema. Jadi misalnya tadi kita ini. Oke, nah, kita ini berikutnya kita bangun skemanya. Kita melakukan model dimensi. Kita lain ada struktur database. Ada 250 skema yang sudah siap pada teman-teman juga ya. Ada berdasarnya. Oke. Ada snowflake skema juga teman-teman semua ya. Oke. Nah ini ya, kita ada 3 jenis skema multidimensi, yaitu ada skema, ada snowflake skema, ada skema galaxy. Itu ada gabungan antara star dan juga snowflake skema ya teman-teman. Oke, kita bahas ini ya. Pertama ada star skema ya, contohnya itu tabel fakta, belakang yang berisi kunci, terus ada dimensi, bentuk dealer ID, model ID, data ID, produk ID, base ID, dan aktivitas seperti unit, jual dan juga pendapatan ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, skema untuk contohnya ini teman-teman ya, di mana ada ini di mana pusat bintang dan memiliki satu tabel fakta dan sejumlah tabel dimensi terkait yang dikenal sebagai skema bintang karena bukunya mencapai bintang. Jadi berdasarkan pembuatan suatu data warehouse ya teman untuk skema nanti seperti ini di mana kita punya beberapa tabel dimensi. Di sini ada dealer, ada brand team, ada dead team, ada juga produk ya teman-teman. Ada satu tabel fakta yaitu revenue itu sendiri teman-teman semua ya. Dan di dalam tabel dealer ini ada atributnya dealer ID, lokasi ID, country ID, dan juga dealer NM, dan juga dealer CSN, TCT, dan juga sama atributnya teman-teman ya, ada dan juga beberapa atribut di sini. Untuk dealer ini juga ada beberapa atribut di sini ya teman-teman semua ya, dan juga ada data di ini ada beberapa atribut juga di sini ya, ada produk atribut di sini teman-teman mereka saling berhubungan sama di dalam satu tabel fakta ya teman-teman semua ya. Oke,
Berikutnya ada complex skema ya. Complex skema itu apa? Linux yang bagus tabel berbeda multidimensi dengan lepas sehingga menyerupai bentuk kepingan salju yang demikian itu ya. Oke. Contohnya ada country, lokasi kalian dinormalisasi menjadi tabel individual yang ada dimensi dinormalisasi yang membagi data menjadi tabel tambahan. Jadi complex skema ini yang penjelasannya tambahan nanti dia dengan normalisasi atau teman-teman semua ya. Oke. Oke, sini ada dimension table, ada dimension table apa, ada tabel fakta di sini semua ya di sini dinormalisasi jadi tabel location ya teman-teman dan country lokal kalian dinormalisasi menjadi tabel individual ya teman-teman semua ya. Country location dan juga tabel varian teman-teman semua ya. Oke, varian di location dari sini ya location nanti dari sini teman-teman semua ya dinormalisasi ya teman-teman semua ya. Oke. Lalu berikutnya kalau ini perbedaannya aja, nah ada beberapa perbedaannya yang terlihat ya. Oke, nah ini adalah galaksi skema ya. Ini adalah berisi tabel fakta yang terbagi tabel divisi juga konstelasi fakta. Skema dipandang sebagai kumpulan bintang maka disebut galaksi itu semua ya. Ada tabel fakta di sini ada revenue dan juga produk semua ya. Oke. Nah, dalam sebuah galaksi dimension dibagikan disebut kelompok dimension ya teman-teman. Ini ada dua tabel fakta, beberapa dari ada beberapa tabel dimensi juga ya teman-teman. Ada tabel fakta yang revenue dan juga produk. Ada yang tabel fakta itu teman-teman. Tabel fakta itu adalah ini ya. Ya, kalau ini ada tabel fakta yang di sini berapa, ada fakta itu apa, dan juga itu apa teman-teman semua ya. Oke. Jadi galaksi itu adalah gabungan yang teman-teman semua ya. Nah ini teman-teman semua ya. Ini adalah kompleks skema yang dianalisasi atau semua ya. Kemudian location dan juga country dari sini ya teman-teman semua ya. Dari tabel dimension, dari tabel juga dari lokasi ya. Dari lokasi country, dari tabel produk di nomor dari varian. Jadi galaksi skema adalah gabungan ya. Jadi ada tabel fakta, ada revenue dan juga produk. Ada juga beberapa tabel dimensi table base game, ada dead game dan juga ada produk, ada juga di bagus data semua ya. Jadi ada beberapa karakter dalam skema ya teman-teman semua ya. Oke, kalau lebih seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman supaya teman-teman bisa merancang suatu data set teman-teman semua ya. Kalau untuk ada ya data yang terjadi ya sebetulnya data ya tinggal teman-teman data JSP itu seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua. Masih belum ada yang siap nih teman-teman untuk presentasi kelompoknya. Oke. Itu nggak bisa keluar ya. Oh, oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Itu bagus kan? Cukup aja. Itu siapa? Pasang atau siapa? Itu anaknya siapa? Lucu banget suaranya. Iya, bocil lah. Udah di rumah nih. Waduh, siapa yang siap Iya, udah di presentasi rumah. kelompok nih? Aduh, yuk, kalau udah di rumah boleh, tapi masih pada bocilnya belum tidur ya. Pasti ditanyain Iya, sama. minggu depan kali Mas ya, Pak. Siap, 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 siap. Yang lain gimana? Ayo. Apa nih presentasi kelompoknya? Saya masih lihat yang data itunya, tapi ini stabil koneksi. Oke, tidak ada nih yang mau review tes, tidak ada juga. Kalau tidak ada, saya akan tanyakan kembali di minggu berikutnya.
Wah, putus ya zoomnya saya ya. Putus ya. Oke, tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Kan sudah saya kasih tahu ya sebetulnya yang salah dia itu yang 2009 aja, 15 aja. Kemarin saya 2015 yang size-nya berapa kemarin? 3 GB ya. Iya, seperti itu ya. Malah kali ini bisa saya kasih kembali di minggu berikutnya. Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Dari Mas April, bagaimana? Mas Angga, ada pertanyaan? Cukup Pak, cukup. Jadi saya cukup, Pak. Oke, dari Mas Angga dan Mas April cukup ya. Oke, sepertinya yang lainnya masih terkendala pekerjaan ya teman-teman semua ya. Oke, kalau begitu selamat bekerja buat teman-teman yang masih bekerja dan buat Mbak Alisa yang sedang jaga toko sendiri. Selamat bekerja juga ya. Luar biasa memang teman-teman kita ya. Oke. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mudah-mudahan minggu depan teman-teman ada yang sudah siap ya untuk presentasi tugas terkait kondisi semua ya. Jika ada kendala terkait aplikasi, baiknya silakan kita buka diskusi kita di dalam grup Telegram kita aktifkan ya teman-teman semua ya. Oke, diskusinya jika ada kendala terkait prestasi atau apa ya teman-teman, kalau ada terkait kendala, jika teman-teman berubah pikiran mau buat tunnel aja Pak, tidak boleh ditanyakan di grup kita ya teman-teman semua ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Setuju ya. Oke, yang lain setuju nggak? Ayo kita buka diskusinya teman-teman di grup. Oke ya, kalau itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua ya, buat teman-teman yang lagi pada kerjaan, jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi teman-teman kan sedang dalam proses cukup ini ya, KP kita simpulnya itu. Semoga teman-teman KP-nya dimudahkan dan dilancarkan ya teman-teman semua ya. Kita tinggal berarti 7-8 ya, 2 bulan lagi ya, sebulan lagi kalau kita ya. Kan ada 10-11 tuh kita bangun 11 ya. Oke, kurang lebih itu yang dapat materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini terkait misalnya terus ya teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan lanjutan, ya, tidak bosannya saya mengingatkan kita aktifkan diskusi kita di grup kita ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang standby sampai jam ini. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas April, Mas Angga, teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam. Oke, Mas Anjan, terima kasih. Mas Ajam, jangan lupa UTS-nya ya, Mas Ajam ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang lain juga ya. Saya izin ya teman-teman ya. Baik, Pak. Oke.